warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kita ke tutorial singkat ya kali ini ya. Dan kali ini kita mau buat seling ataupun tuas penarik di bagian kunci jok di motor Yamaha ya teman-teman ya. Jadi ini kebetulan ada medianya Yamaha Mio GT. Seperti yang teman-teman tahu, untuk di motor Yamaha itu sendiri tuas penarik kunci joknya itu ada komponen lagi ya. Jadi berupa seling, dan ini dia sudah dilangsungin, jadi hanya ditarik menggunakan kabel tis ya teman-teman ya. Nah, karena kalau untuk di wilayah sini juga untuk mencarinya agak sulit ya teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau kita nyari di online shop banyak ya, tapi kan itu memakan waktu, nggak bisa kita langsung kerjain ya teman-teman ya. Dan di sini kita mau share ke teman-teman ataupun berbagi pengalaman gimana sih cara membuatnya, cara mengatasi ataupun cara ngakalinnya supaya jok ini bisa berfungsi normal lagi ya. Jadi menggunakan kuncinya lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bongkar-bongkar sendiri di rumah dan jauh dari wilayah bengkel ataupun kawasan biasa, teman-teman misalnya main di bengkel, minta aja seling-seling bekas, tapi salah satunya harus ada yang masih utuh di bagian palanya teman-teman ya, dan diseling di bagian luarnya ataupun pembungkusnya. Nah, kalau nggak dapat juga teman-teman bisa beli tali rem untuk tali rem sepeda teman-teman. Jadi beli satu set luar dan dalam, nanti kan di tali rem itu terdapat nepel seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi biasanya cuma dapat satu. Nah, teman-teman minta lagi aja sama toko sepedanya, mungkin dikasih ya. Biasanya dia juga banyak yang bekas-bekasan. Nah, kalau untuk teman-teman mekanik, biasanya kan kalau seperti ini seling bekas banyak ya di bengkel ya. Jadi teman-teman siapkan seperti ini. Ini seling, kalau ini seling rem sepeda ya, jangan seling kopling, karena kalau seling kopling itu terlalu besar, takutnya berat ataupun seret nantinya ya. Malah lebih bagus lagi seling bekas seling gas teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mekanik kan bisa gunakan nepel-nepel seperti ini yang nantinya akan bisa nyantol di bagian sini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang di bawaan tali rem sepeda kan nanti seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang akan kita praktekkan menggunakan nepel yang ini teman-teman ya, bawaan dari tali rem sepeda. Nah, kalau yang lamanya ini kita tarik seperti ini, baru joknya bisa kebuka ya teman-teman ya. Jadi proses akal-akalan, sebelumnya kita buka di bagian cover samping ya teman-teman ya, cover samping dan di bagian lampu juga, karena biar lebih leluasa aja pengerjaannya. Oke, sebelumnya kalau teman-teman di bagian kunci joknya yang di bagian bawah sini belum dibongkar, jadi teman-teman cukup buka aja baut yang model seperti ini ya, menggunakan obeng. Jadi dia di lubang sini teman-teman, dan nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, ini dibaut di lubang yang di sini teman-teman. Nah, ini kebetulan udah kita lepas. Oke, paham ya. Dan ini kita lepas dulu ya di bagian kabel tisnya, ataupun apa yang biasa teman-teman sebut di daerah teman-teman ya. Kalau di sini kabel tis, tali jangkrik juga, di banyak sebutan ya. Nah, kemudian teman-teman ukur dulu seling yang di bagian luarnya ya. Jadi di bagian pembungkusnya kita sesuaikan panjangnya dulu. Jadikan ini nanti letaknya di bagian sini ya teman-teman ya. Kira-kira di sini. Lalu teman-teman ukur, misalnya kita agak panjangin sedikit. Nah, kita potong acak dulu ya, karena ini terlalu panjang. Kita potong dulu. Kan nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seling yang luarnya ini, pembungkus luarnya nanti akan berhenti di sini ataupun nyangkut di sini. Nah, jadi kira-kira kita ukur di sini ya. Nah, di sini, lalu seling ini kita inikan. Nah, kira-kira segini sudah cukup ya teman-teman, atau bisa teman-teman potong lagi, karena kalau terlalu tegak ataupun terlalu nekuk, nggak landai, nanti malah akan sulit ya. Jadi nggak terarah ininya larinya, nggak normal. Oke, dirasa sudah cukup ya, kita potong dikit lagi aja. Nah, kalau kita potong kan bentuknya nanti seperti ini ya. Jadi lubang dalamnya ini tertutup, teman-teman bisa lebarkan dulu ya menggunakan seling yang bagian dalamnya. Kita gini-giniin dulu supaya lubangnya lancar nantinya. Dan kita harus butuh bantuan oli teman-teman. Jadi sebelum seling ini masuk ke bagian pembungkusnya, kita lumasi oli dulu ya di bagian seling dalamnya, supaya nanti agar lebih lancar ya.
Oke, jadi bagian sini sudah. Sekarang kita lari ke bagian seling yang bagian dalamnya. Nah, untuk seling yang ada palanya seperti ini disarankan penempatannya nanti di bagian sini teman-teman ya. Nah, jadi dia nyangkutnya di bagian dalam sini teman-teman, bukan yang di sini, karena kalau di sini kan nanti yang di bagian pembungkus luarnya. Jadi dia nyangkut di sini. Nah, kalau ini di bagian yang bawah, yang ditakutkan untuk masang di sininya, karena nanti pengaplikasian untuk sebelahnya, karena kita nyari seling yang panjangnya pas dengan pala yang utuh seperti ini kan nggak ada, jadi kita butuh bantuan nepel seperti ini ya, ataupun penjepit seling ya teman-teman ya. Nah, jadi yang penjepitnya ini nanti kita letakkan di bagian kunci kontaknya, kunci joknya ya teman-teman. Jadi kan seperti ini, nanti kita taruh di bagian bawahnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita pasang dulu di bagian atasnya, karena kan nanti proses kerjanya jok ini akan seperti ini. Nah, jadi jok kita tutup ya. Nah, ini pengaitnya nih, ini yang nempel di jok. Ini kita tarik akan lepas. Nah, akan naik ya. Kalau gini kan nggak mau naik deh. Kita lepas. Nah, sip. Setelah seling bagian dalam kita masukin, teman-teman masukin dulu yang bagian nepel yang saya bilang tadi ya. Nah, jadi akan nempel seperti ini. Karena di sini nanti pembungkus luarnya ya. Karena kalau nggak kita kasih kenokan seperti ini, dia nanti akan labas yang bagian pembungkusnya. Nah, jadi di sini selingnya kita lumasi oli dulu ya, teman-teman. Nah, ini kita gunakan chain loop ya, teman-teman, biar lebih simpel aja. Dan di bagian pembungkus luarnya ya, ini kita semprot dari sini aja. Langsung kita masukin. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi gini. Dan di sini, nah kan kalau kita ini bisa kita tarik. Jadi supaya seling ini nggak lari keluar, teman-teman bisa jepit aja menggunakan tang ya di bagian sangkutannya ini, besinya. Teman-teman rapetin sedikit, karena ini bukan bawaan ya, kita ngakal-ngakalin. Nah, jadi supaya di bagian kenoknya ini nggak lari ke atas teman-teman, nggak keluar. Nah, ini kan udah mantep. Oke, sekarang kita lanjut di bagian kunci joknya. Nah teman-teman, jadi ketika baut yang di dalam spakbor ini kita lepas, nanti kan ini akan terpisah ya komponennya. Jadi ini kita baut dulu aja untuk menyatukannya, untuk pengukuran pemasangannya ya, agar lebih mudah. Kita pasang dulu supaya nggak lari-lari. Nah, jadi nanti prosesnya ataupun bentuknya seperti ini ya ketika sudah dirakit. Oke, sekarang kita masukin lagi nepelnya, nepel ataupun kenokannya ya. Nah, ini kita masih banyak bekas-bekasan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mekanik mah nggak mungkin nggak tersedia alat ya, ataupun bahan-bahannya pasti banyak dari barang-barang bekas. Oke, jadi ini kita kaitkan, dan di bagian sininya jangan sampai tertarik ya teman-teman ya, di bagian tuas joknya. Nah, kalau kita tarik kan, nah dia akan tertarik ya. Nah, ini jadi ini kita balikin dulu, kita netralkan ataupun dalam posisi nggak tertarik ya. Nah, yang ini ya teman-teman ya, jadi jangan sampai tertarik seperti ini. Ini kita loskan. Nah, nanti akan terlihat di sini. Nah, di sini nanti akan kita masukin aja ataupun, nah jadi kan bentuknya seperti ini. Ini kita selipin di dalamnya. Nah, selipin seperti ini. Dan di sini nanti akan kita kaitkan nepel ataupun penjepit seling yang kita bahas tadi ya. Nah, ini. Ya, sekarang kita masukin dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini nggak usah terlalu presisi benar ataupun nggak terlalu press dengan di bagian sini ya. Jadi agak kita kendorin sedikit juga nggak masalah, karena nanti ketika kunci kontak masuk kita putarkan tetap akan tertarik ya di bagian tuas sini ya. Oke, sekarang kita kencengin. Nah, seperti ini. Nah, ini kenceng tangan dulu, kita ukur lagi ya dengan cara ini juga kita rapetin seperti ini. Nah, ini posisinya masih bebas nggak? Nah, masih bebas ya, nggak ketarik. Nah, seperti ini. Kita kenceng tangan, lalu coba kita kontak ya teman-teman. Nah, coba kita kontak, kita puter ya. Nah, kan tertarik ya teman-teman, lihat di bagian sini kontak kita puter. Nah, ketarik ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita pasin lagi, baru kita patenkan ya ngenceng ini ya. Oke, udah kita kencengin. Sekarang ini kita pasang lagi knopnya. Nah, jadi supaya dia nggak keluar-keluar, teman-teman bisa dirapetin lagi ya di bagian besi ini ataupun platnya. Kita gunakan tang aja. Nah, jadi nggak keluar-keluar ya teman-teman ya. Dan kalau kita cek menggunakan ini, nah ya aman ya, tertarik ya. Nah, teman-teman lihat yang di bagian depan tuasnya. Nah, ini udah beres. Sebelumnya teman-teman cek lagi di bagian sini, karena seling ini kan sering ke atas seperti ini ya teman-teman ya. Yang ditakutkan dia nanti akan terlepas. Nah, di sini teman-teman bisa jepit aja di bagian atasnya, bisa juga diikat dengan kawat ya. Jadi supaya seling ini nggak lari ke atas ataupun lepas. Jadi bisa ikat menggunakan tang seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini ya. Jadi teman-teman kontrol lagi dia lancar nggak. Nah, lancar ya. Oke, sekarang kita tes joknya, kita tutup. Oke, jadi ini udah nggak bisa lepas lagi ya, joknya nggak kebuka karena udah terkunci. Sekarang kita coba buka ya menggunakan kontak. Nah, dia kan akan ketarik seperti ini. Nah, nanti dia akan kecabut joknya. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, ini udah nyangkut lagi ya. Kita buka lagi. Nah, oke teman-teman, kita lepas lagi. Oke, sekarang kita pasang dulu di bagian kunci jok ya. Dan ini selingnya teman-teman potong aja, nggak apa-apa. Potong seperti ini ya. Oke, karena ini letak di dalam nggak masalah ya, seperti ini ya. Nah, ini bautnya kita lepas lagi ya teman-teman ya, untuk kita pasang sekarang di bagian spakbornya ya. Jadi nanti posisinya dia seperti ini teman-teman. Nah, menyatu seperti ini. Oke ya. Oke, agar lebih mudah dalam pemasangan, teman-teman buka aja di bagian mata kucing ini ya, karena di dalam sini ada baut spakbor. Jadi kalau kita buka kan spakbor akan turun ya, dan lebih leluasa untuk masukin di bagian kunci joknya. Oke, jadi bautnya kita lepas satu aja, yang satu biarin nempel ya, supaya spakbornya nggak jatuh semua, jadi biar bisa bergerak seperti ini. Lalu kuncinya kita pasang. Nah, sini teman-teman, yang hitamnya dulu kita masukin. Nah, jadi dia nanti masuk ke dalam lubang ini, lubang yang di spakbor, karena dia ada bos-bosannya ya, ataupun kenokannya, baru yang bagian besi tadi. Oke, dikira-kira udah pas, baru kita pasang bautnya ya. Oke, sekarang kita coba buka kunci joknya, dan teman-teman perhatikan ini ya. Ini kan yang kaitan di dalam joknya. Set, nah, udah lepas ya. Nah, ini kan balik lagi nih. Kita kunci lagi. Nah, ini kan nggak mau diangkat ya. Sudah terkunci. Kita buka lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja tutorial ataupun cara ngakalin di bagian seling penghubung kunci jok ya di motor-motor Yamaha. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin sendiri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video yang lain ya teman-teman ya. Dan kalau bermanfaat seperti biasa ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa juga klik loncengnya dan diklik yang notifikasi semua ya, agar setiap video saya terbaru teman-teman dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ya ke medsos teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.